bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang perbedaan pola asuh mama versus nenek. Versus ini sebenarnya bukan berarti bertentangan banget sih ya Mbak Ayu ya. Bisa jadi sebenarnya sejalan, cuma caranya berbeda ya kan. Nah, kita coba kita ngobrol dengan salah satu ibu, mungkin punya pengalaman juga nih dengan orang tuanya atau nenek dari anak-anak. Kita sapa dulu, ada Ibu Mita. Halo Ibu Mita. Halo, apa kabar? Halo. Iya. Oh ya, halo. Baik, puji Tuhan baik. Di sana semua kabar baik? Baik. Oke, Ibu Mita, hari ini kita ngobrol tentang perbedaan pola asuh yang diterapkan mama dengan nenek. Untuk Mita sendiri, Ibu Mita sendiri ada nggak sih punya pengalaman tentang hal ini? Oh, paling kalau untuk kan aku punya 2 anak ya, sekarang umur 7 dan umur 4 tahun. Waktu awal-awal anak pertama masih ngikutin pola asuh ibuku gitu. Jadi yang karena baru punya anak, jadi apa-apa bayi yang harus pakai popok lah atau pakai gurita itu masih ngikutin. Tapi ketika anak kedua semua udah nggak ngikutin, udah berkembangnya zaman, jadi aku udah nggak pakai popok lagi, tapi pakai pampers sekali pakai waktu newborn. Itu pun sempat ada perdebatan. Cuman karena satu situasi yang mengharuskan anakku saat itu untuk dari newborn harus pakai pampers, jadi di situ sempat ada apa ya namanya, bukan cekcok sih, enggak. Cuman ngobrol dari hati ke hati lah dengan situasi yang dihadapi sekarang. Maaf, anakku saat itu sedang sakit, jadi emang mengharuskan dari bayi harus memakai pampers gitu. Kalau pakai popok nggak memungkinkan gitu kan. Jadi akhirnya ibuku dengan lapang hati bilang, oh ya udah, sekarang urusan anak, kamu yang lebih tahu bagaimana kamu harus mengasuh anakmu. Zaman juga udah berbeda, ibu nggak bisa ikut campur gimana kamu harus ngurus anak. Itu aja sih. Tapi ketika dewasa ini, kalau kita main ke rumah orang tua gitu, perbedaannya paling cuma di screen time. Kalau di aku kan pasti ada screen time ya, tapi kalau udah ke rumah nenek, ke rumah kakek, udah bebas, screen time tuh nggak ada gitu. Jadi mau jajan apa aja silahkan. Itu kadang yang masih, udahlah kan di rumah nenek, udahlah kan di rumah kakek gitu kan. Tapi ya jadi jadwal itu yang kadang susah gitu untuk bisa disatu gitu aja sih kalau di aku. Oke, jadi sebenarnya setiap masa bisa jadi terjadi adanya perbedaan tadi ya Mbak Ayu. Mungkin tadi masa balita atau baru lahir ini kayaknya juga hampir semua ibu-ibu merasakan juga nih masalah popok sama diapers. Ya kan, ini juga jadi satu, kayak ada satu pandangan kayaknya ini kalau untuk orang dulu janganlah pakai diapers gitu. Ini harus dikomunikasikan dengan baik, sampai tadi bicara dengan hati ke hati. Menurut Mbak Ayu, apa yang dilakukan Ibu Mita ini seperti apa? Itu udah maksudnya benar banget ya. Sangat-sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Mita, juga yang dilakukan oleh ibunya. Jadi maksudnya itu satu hal yang sangat baik banget gitu loh, dari orang tua kemudian memahami bahwa perjalanannya perjalanan sekarang tuh udah berubah, ilmu parenting sekarang berubah, sehingga kemudian tidak apa istilahnya kayak ngotot memaksakan bahwa aku maunya gini gitu kan. Dan nggak mungkin, nggak semua orang tua bisa dengan mudah memiliki kebesaran hati untuk kemudian memahami hal tersebut gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Mita, kemudian berbicara dengan orang tuanya, itu merupakan hal yang memang sangat perlu untuk diapresiasi, karena ya itu tadi, orang tua nggak banyak loh yang punya kebesaran hati untuk kemudian ya udah aku serahin kamu maunya gimana, if you need my help ya udah boleh kontak untuk nanti aku bantuin gitu, tapi sepenuhnya keputusan ada pada dirimu gitu kan, apapun itu. Nah tadi kalau Ibu Mita sempat menyinggung tentang kalau ternyata kalau di rumah memang sudah terserah ya, Ibu Mita sendiri yang akan mengatur bagaimana pola asuhnya. Tapi kalau lagi main ke rumah nenek sama kakek nih suka masih ada masalah nih, screen time-nya, atau mungkin kan kalau ada bilang nenek tuh bisa lebih sayang sama cucu daripada anaknya sendiri. Nah, untuk hal yang semacam ini biasanya Ibu Mita sendiri menanggapi atau memberitahu atau berdiskusi nggak sama Ibu tentang hal ini? Berdiskusi, cuman ya apa ya, itu tadi balik lagi, kan jarang ke rumah nenek, kan jarang ke rumah kakek gitu. Jadi
nggak apa-apa lah kan nontonnya bareng, nggak apa-apa aku ngalah anak-anak nonton gitu. Nah ada juga itu untuk masalah screen time ya, untuk masalah nonton gitu, bukan gadget tapi nonton TV gitu kan. Ada lagi satu masalah kalau anak jatuh pasti ini kodok loncat atau kursinya salah nih, pukul kursinya gitu. Kalau aku bilang enggak, bukan kursinya yang salah, adiknya kurang hati-hati. Iya, udah jangan digituin gitu aja. Gitu-itunya yang suka jadi debat tuh di situ paling. Kan orang dulu pasti selalu menyalahkan ke hal lain gitu ya, dibanding ke anaknya sakit nggak, kenapa bisa jatuh gitu kan. Kalau sekarang gitu, itu aja sih paling. Iya. Ini yang menarik ya sebenarnya Mbak Ayu, dan itu masih jadi satu hal yang kayak masih dilakukan gitu ya, menyalahkan benda atau menyalahkan satu hal yang lain, mungkin sebenarnya untuk mendistract agar anak nggak panik dengan kondisi tersebut. Betul, nggak nangis. Nah sebenarnya kalau yang hal-hal semacam ini kan sebenarnya kecil sepele. Mungkin kalau kita harus mendiskusikan secara benar-benar atau seksama, mungkin ibu kita atau neneknya kan itu kayaknya biasa aja deh. Gimana caranya agar hal yang sepele ini yang sebenarnya nanti akan panjang ceritanya kalau terus ada gitu. Kita bisa bicara dengan santai, dengan ringan, tapi please jangan ada lagi, boleh nggak ya gitu. Gimana tuh caranya? Nggak apa-apa, karena kalau kita menyadari bahwa ini kalau dibiarin efeknya itu akan panjang dan kemana-mana, berarti kan ini memang juga termasuk salah satu hal yang penting harus sebenarnya didiskusikan juga kan untuk diceritakan. Yang dilakukan sama Ibu Mita juga udah bener banget, ketika memang orang tua bilang ini kursinya yang salah, kemudian mengkonfirmasikan hal tersebut kepada anaknya, bukan kursinya yang salah, adik kurang hati-hati sekarang, habis ini nanti kalau jalan lebih hati-hati ya. Itu jauh di bawah kontrol kita. Boleh berbicara dengan orang tua, iya nanti dalam kondisi yang santai, rileks, sampaikan gitu. Kenapa nggak menyalahkan kursi itu. Kalaupun mungkin orang tua melakukan itu kan karena memang polanya juga terbentuk dari dulu-dulu seperti itu. Maksudnya juga pun pasti baik supaya anaknya cepat berhenti nangisnya, jangan sedih lama-lama gitu kan. Tapi kan di pengasuhan yang sekarang kita mungkin orang tua atau parents banyak yang ya udah kalau ngerasa sedih ya sedih. Kita belajar anak untuk bertanggung jawab dan kemudian lebih ke atribusi internal. Kalau ada masalah, kita internalnya apa nih? Jangan menyalahkan yang lain-lain. Kalau hal itu misalnya dijelaskan kepada orang tua kita sembari ngobrol, "Ma, kasihan nanti kalau misalnya si kakak kita biasain gitu atau Mas dibiasain kayak gitu, nanti pada saat dia di luar kenapa-napa, dia nyalah, sibuk nyalain di luar kan jadi kayak nggak tanggung jawab." Makanya aku ngelatihnya dari yang kecil-kecil. Jadi memang harus benar-benar orang tua siap juga gitu ya, jangan tiba-tiba marah aja, melarang aja, mungkin menyangga aja apa yang dilakukan si nenek, tapi juga nggak ngasih respon pentingnya apa gitu. Anak juga bingung, kayaknya enakan sama nenek gimana? Iya gitu. Oke, Ibu Mita, ini kan ada Mbak Ayu psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dengan tema kita hari ini, silakan. Kalau yang pengen tadi ditanyakan sih udah kejawab ya tadi, maksudnya menyampaikan juga alasan-alasan yang yang baik sama orang tua gitu. Maksudnya terkait dengan tadi larangan-larangan yang suka menyalahkan benda lah atau apa, itu udah banget kejawab banget sama aku sekarang. Nanti kalau misalnya kejadian lagi, aku bisa jawab apa ke kakeknya kak atau ke neneknya kak atau ke pamannya sekalipun gitu misalnya. Gitu aja sih. Jadi udah langsung kejawab, jadinya langsung oh iya ya emang harus pelan-pelan dikasih taunya gitu, nggak usah kitanya juga jadi jangan jadi gini mulu jadi males gitu kan. Jadi benar-benar karena tadi benar-benar lengkap gitu ya. Mungkin aku ingin tanya nih sama Ibu Mita sendiri. Tadi kan kalau misalnya habis dari rumah nenek gitu, pasti kan ada kebiasaan, misalnya 1 minggu pas pulang ke rumah, apa yang dikomunikasikan ke anak agar tidak memperlihatkan bahwa yang nenek lakukan juga salah, tapi anak tidak melanjutkan kebiasaan yang ada di rumah nenek. Biasanya bicaranya apa sama anak-anak? Kalau aku sendiri bilangnya kemarin liburan nih, udah selesai liburan di rumah Uti misalnya gitu, udah selesai di rumah Uti ya, sekarang balik ke rumah dengan jadwal seperti biasa. No screen time di waktu-waktu tertentu, makan tidak sambil nonton atau jam segini harusnya apa, jam begini harusnya apa, kembali ke seperti itu aku bilang. Dan puji Tuhan anak-anak nurut sih, tahu maksudnya tahu di mana dia merasa bebas untuk nonton, tahu di mana dia merasa oh iya ini jadwalnya aku untuk bisa balik lagi untuk no screen time, kapan lagi nontonnya atau makan harus bagaimana gitu-gitu deh. Nah ini penting ya Mbak Ayu sebenarnya, agar tetap membuat pandangan cucu terhadap neneknya juga baik, walaupun mungkin ada yang
tidak sependapat. Menurut Mbak Ayu sepenting apa untuk bisa mengkomunikasikan ini ke anak kita juga bahwa sebenarnya yang nenek maksud juga baik, tapi tidak bisa jadi rules kita di rumah. Iya betul, itu memang harus disampaikan kepada anak. Begitu balik ke rumah, komitmennya langsung bilang bahwa ini aturan di rumah kita ya, itu kemarin aturan di rumah nenek. Jadi sekarang kita balik lagi ke yang seperti ini ya. Dan umumnya sih anak-anak akan nggak terlalu sulit, karena sebenarnya anak juga bisa punya kemampuan untuk membaca situasi dan beradaptasi dengan situasinya itu harus seperti apa. Jadi sebenarnya kalau anak pindah kemarin di rumah nenek, sekarang di rumah orang tua gitu kan, di rumah sendiri usia 7 tahun, dia sebenarnya udah bisa untuk membaca situasi dan menempatkan diri, oh ini boleh, ini enggak gitu. Oke, menarik, dan semoga ini bisa diterapkan ya untuk anak-anak di rumah ya, Ibu Mita ya. Jadi Terima dapat kasih. masukan. Iya, sama-sama. Terima kasih loh udah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Salam untuk anak-anak dan juga ibu ya. Sampai jumpa. Oke, seru banget emang kalau bicara tentang mama dan nenek. Ini satu hal yang selalu sebenarnya kayak rindu-rindu gitu ya, rindu-rindu tapi sekarang berselisih. Tapi sebenarnya ini memang harus jadi suatu hal yang erat, karena biar sama-sama bisa mendidik anak dengan baik ya Mbak Ayu. Kita nanti masih bahas lagi lebih jauh, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.